Salam mama, bayar bakar. Hari ini gue pengen cerita sesuatu yang gak bisa gue lupain dalam seumur perdagangan gue yang udah cukup panjang. Oke, gue mau ceritain hal yang paling unik dalam perdagangan gue yang mungkin gak bakal pernah dirasain sama seluruh pedagang mungkin di seluruh dunia. Kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu, gue pernah ada salah satu makelar datang ke showroom gue, nawarin gue mobil. Bos, lu mau mobil gak? Toyota Great Corolla. Oke, tahun berapa? Tahun 92. Oke, gue bilang, kata dia bilang, bos, gue dapet infonya, katanya mobil ini Great Corollanya kilometernya 0,01 sekian. Karena mobil ini dari waktu dibeli dari dealer, datang dianterin, bannya dilepas, terus setelah itu nggak dipakai sampai gua transaksi kurang lebih di tahun 2010 atau 2011. Case-nya ini kurang lebih 9 atau 10 tahun lalu. Gue sempet nggak percaya sama maklar gue saat itu. Gue bilang nggak mungkin. Oke, terus gue ajakin deal-dealan sama si maklar gue itu. Gue ajakin deal-dealannya seperti apa? Gue ajakin deal-dealannya begini. Kalau misalkan sampai salah informasi, seluruh ongkos pergantian transportasi dari kita pergi sampai pulang, dan gua harus potong komisi maklar itu 5 kali transaksi. Gua nggak harus kasih dia komisi. Akhirnya dia beraniin untuk dia bilang iya, gua ambil maklar gua ngambil keputusan untuk ngasih keyakinan gue itu. Oke. Karena saat itu transportasi ke lokasi itu, lokasinya ada di Sumedang. Akhirnya gue datanglah ke Sumedang. Aksesnya itu menurut informasi dari maklar gue untuk dilewati mobil kurang layak. Jadi saat itu kita nggak pakai mobil, kita pakai bis ke Sumedang. Kita jalan lah. Gue dan satu orang maklar gue berangkatlah ke Sumedang. Kurang lebih saat itu karena transportasinya belum ada tol dan lain-lain, kurang lebih hampir 8 jam gue perjalanan dalam bis. Gue nyampe lah ke lokasi. Gue nanya-nanya sama orang sekitar alamat yang ingin gue tuju untuk mobil Great Corolla itu. Oke. Nah, ternyata tuh untuk masuk ke tempat itu nggak ada, mungkin kalau sekarang udah online, ojek online, ada Grab segala macam. Cuman saat itu tidak seperti itu. Untuk masuk ke satu tempat, semenjak gue turun dari bis, gue untuk masuk ke tempat yang sesuai alamat itu, gue harus charter mobil angkot. Gue charter lah mobil angkot, kurang lebih saat itu nilainya sekitar 80.000 ke lokasi itu. Lokasi itu 80.000, nilai uangnya cukup besar. Itu kurang lebih hampir sejam perjalanan atau 1 jam setengah perjalanan. Gue naik angkot ke sana. Saat gue sampai, angkot anterin gue, itu posisinya adanya di sawah. Lo bisa bayangin gak sawah? Pas gue datang sawah. Tetap ada jalan, cuma jalan setapak yang gak bisa dimasukin mobil. Pusing kepala gue marah-marah sama keluarga gue. Gimana solusinya gimana? Udahlah. Akhirnya tetap kita jalanin bro, ngelewatin sawah, batu-batu, ke jalan kaki lah itu. Akhirnya tibalah kita kurang lebih jam 7:30 malam. Gue tibalah 7:30 malam di sana. Gue ketemu sama, gue jalan. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan ngelewatin sawah, rumah-rumah kampung, gue jalan, ketemulah rumah yang gue tuju. Gue ketemulah satulah keluar, mungkin istrinya ibu-ibu gitu. Bu, mohon maaf, dari Jakarta mau ngeliat mobil yang ingin dijual. Oke, dipanggil lah suaminya. Suami datang pakai kain, mungkin Pak Haji, pakai peci putih. Mas, ngapain datang ke sini? Terus gue bilang, saya datang pengen ngeliat mobil Great Corolla yang mau dijual. Saya dengar katanya kilometernya dari beli nggak pernah dipakai. Emang iya nggak pernah saya pakai. Cuman mas bawa uangnya nggak? Waduh. Gue bilang, uang buat apa? Uangnya buat gue bawa. Uangnya nanti bisa pakai ATM di bank, bisa gue ambil tunai. Oke. Enggak, dia bilang saya nggak mau kasih unjuk mobilnya. Kalau mas pengen lihat mobilnya, mas harus bawa uang tunai dulu. Saya udah lihat, mas, saya lihat pakai mata kepala saya, mas bawa uangnya, nanti saya kasih unjuk mobilnya. Kalau mobil nggak akan meleset. Memang benar, dari saya beli sampai sekarang saya nggak pernah pakai. Ini posisinya udah telanjur malam, gue nggak ada penginapan, nggak ada hotel, nggak ada apa. Gue nginep di tempatnya, gue lihat juga rumahnya ada rumah sama keluarga aja, dan nggak layak untuk tinggal di situ. Oke, akhirnya gue carilah penginapan. Ternyata di situ nggak ada satu penginapan satupun. Lo bayangin nggak? Satu pun penginapan di sana nggak ada. Gue keluar harus terpaksa untuk panggil, gue cari ojek, gue sewa ojek. Carilah penginapan kurang lebih 20 menit dari situ. Carilah penginapan yang murah. Gue nanya berapa per harinya? Katanya 30.000. 30.000. Kok murah 30.000? Oke lah, nggak ada AC, cuma hanya ada kipas angin.
kipas anginnya itu adanya di bawah, kasurnya pun di bawah. Saat gue tidur, saat gue lagi tidur bakal banyak kecoa terbang nih. Gue tidur gue terganggu. Cuman karena gue capek, akhirnya gue bisa tidur. Saat pagi kurang lebih jam 7 apa setengah 8, selesai gue mandi jam 8, jam 9, gue ke bank. Banknya itu kurang lebih dari tempat lokasi gue di situ nggak ada bank. Nah, gue untuk masuk ke bank gue mesti nyewa angkot lagi 1 jam perjalanan. Gue charter lagi angkot kurang lebih sekitar 70 ribuan saat itu untuk ke bank, pulang balik kurang lebih 140 ribu. Gue ambillah uang di bank, gue ambillah tunai. Gue ambil tunai uang itu. Gue juga agak ngeri-ngeri di angkot karena takut ada maling atau ada apalah. Oke. Gue bawa lah uang itu di angkot. Gue balik lagi ke sawah-sawah yang gue datang 1 jam perjalanan lagi. Gue datang, gue ketemu lagi sama si yang punya itu, yang Pak Haji itu. Assalamualaikum Pak Haji, uangnya saya udah bawa. Sekarang saya mau lihat unitnya. Oke. Setelah aku sampai lihat unitnya, gue diajak lagi jalan kurang lebih 10 menit perjalanan ngelewatin sawah-sawah bedeng gitu. Ji, mobil di mana Ji? Di sawah, nggak bakal bisa masuk. Mobil mau taruh di mana di sini? Nggak ada, saya taruh di dekat-dekat di belakang di bekas kayak tempat buat lumbung padi gitu, buat jadiin gabah jadi padi lah. Orang-orang numbuk apa, gua nggak ngerti saat itu. Mobilnya itu ternyata sama saat aku datang, pagi mobil di mana? Itu mobilnya ada di sana. Di sana apa? Pas gue lihat mobilnya itu jadi dikurungin. Mobilnya dikurungin pakai batako kurang lebih 2 meter kali 2 meter, tingginya kurang lebih hampir 3 meter. Lo bisa bayangin nggak mobil Grand Corolla itu dikurungin pakai batako yang tanpa pintu, tapi ada atapnya, pakai atap kayak daun-daunan gitu, apalah kayak lumbung-lumbung nggak jelas, gue nggak ngerti apa, gue nyebutnya gue nggak tahu penamaannya apa, entah itu bilik atau serambi atau apa, gue nggak paham. Nah, jadi mobil Grand Corolla itu di dalam batako itu setingginya kurang lebih 3 meter. Pusing kepala gue. Udah terlanjur jauh, udah nginep 2 hari, terlanjur capek, stres. Oke. Gue bilang, Pak Haji gimana cara transaksinya? Saya nggak bisa lihat mobilnya. Oke, saya siapin tangga, kata Pak Hajinya. Akhirnya gue naiklah ke tangga, kurang lebih ya 2,5 meter apa 3 meter, gue ngintip dari atas. Gue lihat emang ada mobil, ada Grand Corolla. Mobilnya debuan total sampai gue nggak bisa ngeliat, gue cuma hanya bisa ngeliat silver sisanya debu. Gue ngintip lagi karena atasnya ketutup, posisinya juga di siang, gue nggak bisa ngeliat jelas mobilnya karena agak jauh di bawah. Cuman gue lihat bannya nggak ada, bannya diganjel pakai bata, bannya nggak ada sama sekali. Tapi feeling gue sebagai pedagang, gue yakin mobil itu benar kilometernya low KM karena mobil itu dikurung. Gue bilang, Pak Haji ya udah, kita transaksi. Saat itu Grand Corolla seingat gue harganya itu termahal itu cuma 40 juta. Saat itu di 10 tahun yang lalu harganya itu maksimal 40 juta udah paling mahal. Waktu itu paling gue beliin Grand Corolla gitu antara 30 atau 35 juta. Lo tahu gue beli berapa Grand Corolla itu? Gue beli 80 juta tanpa gue lihat, tanpa gue cek, gue cuma hanya modal ngintip doang. Oke, saya bilang, Pak Haji gimana cara ngeluarinnya? Ya sudah begini, kalau Mas mau transaksi sama saya, itu Mas bikinin aja pintu, Mas ketok-ketok pakai tukang, nanti Mas ganjel pakai kayu supaya itu nggak rubuh. Tapi kalau Mas sudah posisi terjadi, Mas transaksi dulu sama saya, baru Mas bongkar. Karena jika terjadi sesuatu kayak batako jatuh atau apa, ini Pak Haji nggak mau tanggung jawab. Pusing kepala gue. Cuman gue yakin ini mobil bagus. Oke. Gue berpikir, aduh gue ambil lagi, gimana caranya gue ambil lagi ya, gimana caranya, gue berpikir antara ragu, antara mau pulang, tapi gue udah terlanjur jalan, gue punya keyakinan mobil ini istimewa, akhirnya gue sepakat ya Pak Haji, ya udah gue bayar, oke. Pak Hajinya minta itu transaksi itu dibayar dulu sebelum dibongkar, gue bayarlah uang tunai senilai 80 juta. Baru gue panggil tukang, saat tukang ketok-ketok, gue awas mas, gue udah diketok-ketok kurang lebih 10 cm gue ganjal kayu, sampai akhirnya cukuplah tingginya 1,5 meter, lebarnya pas sesuai mobil. Udah dibuka, gue bayar tukangnya sampai 5 orang tukangnya, karena gue waktu itu ngeri banget dari tukang, gue ajak sampai pakai tukang 5 orang. Waktu itu gue bayar ongkos tukang, ingat gue seharinya 70 ribu, jadi gue pakai 5 tuh 350 ribu saat itu. Ketok-ketok sama dia,
Akhirnya dapet lah sesuai pintu tuh 1,5 meter, pokoknya sesuai mobil lah, mobil lebar 1,5 meter, tingginya ya kurang lebih 1,8. Ini udah kebuka, udah diganjel kayu, diganjel kiri. Gue liat velgnya nggak ada, karena bannya gantung. Gue tanya sama Pak Haji, velgnya di mana? Oh ada di rumah saya. Emang ada sih, velgnya itu asli tahun 92, ban-bannya tahun 92, belum pernah dipakai sama sekali. Udah gue pasang-pasangin dulu bannya, karena baut-bautnya agak karat, gue pasangin, gue kasihin kayak saat itu karena nggak ada apa ya, nggak ada WD, nggak ada apa. Akhirnya gue cari minyak tanah, gue cari minyak, gue lap-lapin baut-bautnya, terus gue pasangin. Terus gue cek olinya udah kayak agar, gue nggak hidupin, gue pasang, gue dongkrak, itu pun pakai dongkrak yang ada dalam mobil. Gue paksain, gue ganti batu satu-satu, jadi bannya gue turunin satu-satu, batanya gue tarik. Mobil itu gue dorong, sampai keluar ke depan sawah-sawah, kayak buat tempat lumbung padi gitulah. Mobil itu gue dorong keluar. Gue lihat mobil itu dari jauh, perfect, sempurna mobilnya. Jok masih diplastikin. Gue buka bagasinya, masih ada payung. Kalau zaman dulu tuh mobil-mobil tahun 92 ada payung-payung dari Toyota, terus kartu nama yang jual salesnya tuh masih ada di belakang. Masih ada, pasti kayak baru lah, udah mobil kayak baru. Masih ada buku-buku servisnya, masih posisinya ada di dalam laci, masih utuh, masih ada remote dan lain-lain. Udah gue dorong, baru gue cari towing saat itu. Gue cari towing. Datang towingnya gitu bukan towing gendong bro, jadi towing yang diangkat. Ya udah, mobil itu dibawa lah ke Jakarta. Gue bayar towing sampai Jakarta, gue panggil montir, gue buang olinya semua, minyak rem gue kuras. Oli persneling gue kuras total, semua gue total. Air radiator full gue ganti sebelum gue starter, karena gue ngeri kalau starter takut mesinnya macet. Gue bawa, gue cuci, terus gue poles. Lo tahu saat itu bro, nggak ada kayak sekarang, belum ada zaman-zamannya iklan yang heboh, mobil-mobil klasik antik belum ada. Mobil itu gue cuci, gue poles. Itu setelah itu di rumah gue yang datang kayak gue punya keris keramat bro. Dari orang, dari tetangga, dari yang mau beli, dari yang mau macem-macem datang ke rumah gue setiap hari ramai sampai gue pusing kepala gue. Gue gak pengen, saat gue ngeliatin mobil itu jatuhlah sayang gue waktu mobil. Di hari pertama atau hari kedua orang datang, bro deh, kalau 100 juta gue bayarin deh. Gue hitung sama kos gue yang lain-lainnya, gue masih ada untung 13 juta, uang besar saat itu. Cuman gue gak mau jual, gue bilang gak, saya mau pakai dulu. Oke. Nyokap gue keluar dari rumah, nyokap gue karena setiap hari orang datang, nyokap gue pusing. Nyokap gue bilang, udah mobil keluarin, gue gak pengen ada orang datang, udahlah, terus udah mobil jual, udah jangan orang datang, pusing gue. Wah, di dekat-dekat rumah gue semua heboh lah kalau ada mobil yang bener-bener dengan kilometer 0,0 sekian. Oke. Gue diamin 3-4 hari sampai ada apa gue sebutnya ya? Gue mungkin gue nggak bisa sebut usaha dagangnya. Apa ya? Gue sebut ya mungkin distributor mobil itu sendirilah, pembuat mobil itu sendiri yang punya ya distributornya lah, anggap distributor mobil merek itu sendiri lah. Gue nggak bisa sebut merek, tapi apa ya, dealer lah, mungkin gue bilang dealer resminya datang ke tempat gue. Mas, ini mas, udah mas, saya udah, kalau mas mau jual berapa? Saya bilang kalau mas mau bayarin 140 juta. Dia nawarin saat itu 120 juta, gue nggak jual. Saya bilang buat apaan, kan kamu dealer resmi. Enggak, saya buat pajangan. Jadi mobil ini nanti saya mau pajang di dealer resmi, buat diputer-puter, buat pajangan. Kalau mobil tua tuh masih ada, cuma karena mobil baru, kayak baru, benar-benar baru. Akhirnya dibayarlah 130 juta seingat gue. Itu dibayarin lah sama dealer resmi itu sendiri. Mobil itu ditaruh, diputer-puter, dipajang, bahkan sampai sekarang diputer, dipajang-pajang, bahkan dealer resmi itu nggak jual sampai sekarang. Nah, itu adalah pengalaman terhebat gue
Dan pengalaman yang gue sampai sekarang, mobil Great Corolla punya gue 92 tipe SEG manual itu gue jual, dan sampai sekarang adalah yang paling gue sesali dalam perdagangan gue, dan harusnya gue nggak jual karena gue nggak mungkin bisa beli lagi dengan kilometer 0000 itu, nggak bakal mungkin bisa gue dapetin sampai sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bikin gue menyesal adalah sensasi rasa perjuangan gue, itu yang bikin gue menyesal. Kenapa gue harus jual? Jadi itu adalah, mungkin gue bilang itu keuntungan dalam dagang, tapi di sisi lain gue menganggap itu sebagai kerugian dalam dagang, karena sensasi rasa lelah, proses pencarian yang gue jalanin nggak sebanding dengan keuntungan yang gue dapat. Jadi itulah cerita soal pengalaman gue dapat mobil dengan kilometer 00 yang sampai gue selalu dalam perdagangan sampai saat ini. Bahkan gue kalau pengen nyari lagi, gue yakin gak akan gue mampu gue temuin dimanapun. Itu adalah hal terhebat dalam perdagangan gue. Walaupun itu mobil Jepang di saat itu, karena emang itu mainan gue, mobil Jepang di saat dulu. Gue rindu akan rasa itu. Jadi itu buat cerita menarik, buat sekilas info buat subscriber gue atau teman-teman gue atau follower gue di Instagram. Salam Mamak Bayar Bakar, sukses buat semuanya. Gue kira Euroclass Garage selalu akan mengedukasi buat lo, dan semoga lo sukses buat semuanya. Mama.